Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Allah memelihara ciptaannya. Dan yang menjadi ayat referensi kita pada kesempatan kali ini yaitu terambil dari Mazmur 90 ayat 12 dan Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan melihat materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa Allah yang memelihara. Sejak penciptaan manusia, Allah tidak pernah lepas tangan untuk memelihara dan memperhatikan umat manusia. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu bersifat menyeluruh. Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan jasmani saja, tapi Dia juga memelihara kehidupan rohani. Dalam jejak Alkitab, kita bisa menemukan banyak bukti penyertaan Tuhan walaupun manusia seringkali melupakannya. Dalam peristiwa Keluaran, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dan dipelihara selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Tuhan selalu menyediakan apapun yang mereka butuhkan. Mana diberikan kepada mereka untuk makanan mereka. Daging burung puyuh diberikan kepada mereka. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberikan kepada mereka air minum dari gunung batu. Ketika mereka berjalan pada malam hari, Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menerangi perjalanan mereka. Siang hari, ketika mereka diterpa dengan panas matahari yang terik, Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menaungi dan melindungi mereka. Ketika mereka menghadapi jalan buntu, di depan ada lautan yang terbentang luas, di belakang ada tentara Firaun yang sementara mengejar mereka. Tuhan menyeberangkan mereka lewat laut. Luar biasa penyertaan Tuhan, dan Tuhan selalu menyediakan apapun yang mereka perlukan. Nah, kita akan melihat Allah selalu menyertai orang Israel. Bahkan relevansinya juga terjadi pada kita hari ini. Poin yang berikut adalah tentang menghitung berkat. Manusia cenderung untuk mengutamakan hal besar dalam hidupnya. Karena itu, manusia menjadi tidak peka terhadap hal-hal kecil yang dialaminya. Kenalkah kalian tokoh yang dimaksud? Dia adalah Pendeta Joas Adi Prasetya. Dalam bukunya Labirin Kehidupan, ia memperkenalkan tentang spiritualitas keseharian. Ia mengatakan bahwa iman yang dewasa itu tidak ditentukan dari seberapa jauh orang mampu mempertontonkan kehebohan atau kehebatan dia, tetapi kepada seberapa jauh seseorang hidup biasa-biasa saja, tetapi secara bertanggung jawab, bermakna, dan penuh cinta. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki berkatnya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing. Di Kejadian 49 ayat 28b. Tidak usah merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang harus dilalui mereka untuk mencapai atau mendapatkan hal tersebut. Jadi, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Poin yang kedua adalah catatlah progresmu setiap hari. Setiap hari adalah awal yang baru. Kesempatan yang baru untuk melakukan hal yang lebih baik dari hari kemarin.
Buatlah catatan aktivitasmu setiap hari agar kamu bisa melihat dan menelusuri perubahan yang sudah kamu buat. Hitunglah hari-hari hidupmu dan belajarlah untuk memperbaiki kesalahan pada hari kemarin, sehingga kamu lebih bijaksana pada hari sekarang. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan yang ketiga adalah, ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Dan ini merupakan poin paling penting yang harus menjadi bagian dari hidup orang percaya. Mengucap syukur dalam segala hal. Pemeliharaan Allah tidak selalu berbentuk uang dan kekayaan, tetapi waktu yang masih kita nikmati untuk bersama dengan orang tua, kesempatan untuk belajar di sekolah, dan paling penting nafas kehidupan yang kita miliki adalah anugerah yang besar buat kita dari Tuhan. Karena itu, teruslah bersyukur. Walaupun hari ini hanya punya satu pasang sepatu sekolah misalnya, masih banyak anak yang tidak punya sepatu untuk pergi ke sekolah. Bersyukurlah karena kamu masih punya orang tua yang menyayangi kalian. Karena masih banyak anak yatim piatu yang merindukan kehadiran orang tua mereka. Bersyukurlah karena kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada beserta dengan kamu, membantumu dalam kesulitan, mendorongmu untuk terus maju, asalkan kamu mau membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan. Adapun penjelasan teks Alkitab, Mazmur 90 ayat 12, teks ini dianggap merupakan bagian dari doa Musa yang ditulis dalam jangka waktu mengembara di padang gurun selama 40 tahun yang dikutip oleh Raja Daud. Doa Musa ini mendapat perhatian khusus dari Daud karena doa ini dipanjatkan Musa setelah menghadapi hal-hal yang luar biasa. Begitupun juga dengan Daud. Jadi intinya adalah tentang bagaimana kita menjalani hari-hari hidup dengan makna agar kita menemukan versi terbaik dari diri masing-masing dan memaknainya sesuai kualitas hidup yang lebih bijaksana dan penuh dengan ucapan syukur. Penjelasan teks Alkitab yang kedua, Matius pasal 6 ayat 25-34. Teks ini mengingatkan kita tentang realitas manusia yang tidak pernah lepas dari kekhawatiran. Khawatir merupakan sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi, sering membuat kita kurang bersyukur. Rasa inilah yang tanpa disadari membawa kita pada perasaan cemburu, iri hati kepada kesuksesan orang lain. Karena itu, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Tuhan berjanji akan menyediakan yang kita butuhkan. Kuncinya adalah percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati.